Moksa. Moksa adalah kejadiannya, prosesnya, sementara tempatnya disebut pamoksan, tempat moksa. Banyak orang saat ini menganggap moksa adalah nama lain kematian. Sangat berbeda dengan proses kematian pada umumnya, baik kematian jenis sedak obong atau kremasi, pasetran, ataupun yang dikubur biasa ya. Kalau sekarang dengan peti, dulu peti batu, peti kubur batu, itu proses pemakaman jenazah yang ada lazim hingga saat ini. Nah, moksa ini berbeda prosesnya dengan ketiga yang tadi saya sebut, di mana moksa atau murca atau mokswa adalah suatu keadaan hilangnya jasad secara serta-merta. Jadi jasadnya tidak akan bisa dicari. Dalam Kawruh Sangkan Paring Dumadi dijelaskan proses moksa adalah sebagai berikut. Manusia yang awalnya adalah manusia normal yang makan dan minum, kemudian dia melakukan tapa brata atau samadhi. Dia tidak bergerak sama sekali dari tempat samadhinya karena dia memang bertujuan untuk moksa, untuk menjadi badan cahaya. Kemudian karena dia tidak makan dan minum secara fisik, dia hanya menyerap suasana murti. Suasana murti adalah sari alam semesta yang dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di semesta ini, yang dia akan menguatkan raganya meskipun tidak diisi makanan dan minuman dengan jangka waktu yang lama. Karena sebenarnya suasana murti ini adalah intisari dari semua yang masuk ke dalam diri manusia melalui makanan atau minuman yang kemudian menjadikan tubuhnya sehat, bugar, dan bisa untuk bertahan hidup. Nah, dalam proses moksa ini, proses samadhi ini, dia menghirup inti dari yang tubuh butuhkan berupa suasana murti. Karena tidak makan makanan yang berbentuk fisik dan juga minuman yang juga berbentuk fisik, karena minuman air kan berbentuk fisik ya, tubuh akan mengurus. Nah, dia tetap semedi. Satu sisi dia mematikan semua panca inderanya, mematikan kinerja panca inderanya. Satu sisi dia memaksimalkan kesadaran ruhaninya, kesadaran kasukmannya, kesadaran rohnya. Semakin kusuk, semakin dekat, semakin yakin dan semakin pasrah kepada Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan pencerahan, untuk nyatu dengan alam, untuk melebur dengan alam semesta. Di satu sisi tubuhnya mengurus, bukan mengecil ya. Ada orang yang beranggapan bahwa moksa yang gagal tubuhnya mengecil menjadi jenglot. Ini tanda belum mempelajari Kawruh Kamoksan dalam Sangkan Paring Dumadi. Nah, tubuhnya mengurus, bukan mengecil. Mengurus. Tubuh fisiknya mengurus, berbanding terbalik dengan cahaya kasukmannya yang semakin memancar. Kalau orang pada umumnya sedang melakukan tirakat atau berpuasa, dia akan terlihat auranya bersinar. Itu kondisi masih kemasukan makanan dan minuman yang berbentuk atau fisik. Apalagi orang yang tidak kemasukan makanan dan minuman yang berbentuk fisik tersebut dan dia benar-benar mematikan semua panca inderanya, duduk diam, orang-orang dulu seperti itu. Kemudian dia memaksimalkan urubing kasukman, dayanya kasukman, daya ketuhanannya dimaksimalkan. Semakin dia akan mencorong, akan bersinar. Nah, semakin lama, karena ini prosesnya lama, tubuhnya semakin kurus. Nah, sinar kasukmannya ini semakin nyamadi, semakin melingkupi fisiknya. Akhirnya karena cahayanya sangat luar biasa, daya kasukmannya semakin tinggi melingkupi, pada titik tertentu fisik itu terlihat hilang, tidak hilang sebenarnya, tetapi terlihat hilang karena terbungkus cahaya, kalah dengan cahaya kasukman yang melingkupi. Inilah yang disebut moksa. Sekali lagi, inilah yang disebut dengan
moksa. Seperti halnya Anda, ibarat ini kabel listrik, kalau Anda pagi hari atau siang hari, Anda lihat sore hari juga bisa, Anda lihat ada kabel listrik di sekitar rumah Anda, kemudian kebetulan ada matahari di belakangnya, ya, di belakangnya kayak gini. Ya. Kalau Anda melihat matahari dan kabel listrik, ya, dari sisi ini, dari sisi sini, pasti kabel listrik yang tepat berada di tengah matahari, ya, di tengah matahari, dia tidak akan terlihat kabelnya. Yang terlihat adalah ini dan sininya, kanan kirinya. Tapi nanti ketika matahari itu telah pergi menjauh, dia akan terlihat lagi. Nah, ini yang tidak terlihat inilah analog dari moksa, fisik yang tidak terlihat karena dilingkupi daya kasukman. Sehingga dalam istilah lain, moksa disebut dengan Sang Hyang Nur Cahyo atau Sang Hyang Nur Cahya atau Hambadan Cahya, berbadan cahaya. Dalam sejarah Pangiwa atau silsilah Pangiwa dikisahkan adanya tokoh yang bernama Sayyid Anwar, anak dari Nabi Sis, cucu dari Nabi Adam, yang tidak menginginkan seperti ayahnya Nabi Sis atau kakeknya Nabi Adam, sehingga kemudian dia memilih bertapa brata menjadi berbadan cahaya atau hambadan cahaya, dan dia berubah gelar menjadi Sang Hyang Nur Cahya. Dalam silsilah Pangiwa, Sang Hyang Nur Cahya ini nanti yang kemudian menurunkan dewa-dewi hingga darah pewayangan dan akhirnya sampai ke kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia hingga saat ini. Sementara di sejarah Panengen atau silsilah Panengen dari Nabi Adam melalui jalur lain menurunkan para nabi-nabi yang nantinya akan sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konsep moksa ini dikenal juga dalam sejarah Pangiwa atau silsilah Pangiwa, yakni adanya Sayyid Anwar bin Nabi Sis yang kemudian dia berbadan cahaya menjadi Sang Hyang Nur Cahya. Moksa disebut juga dengan Rizalul Ghaib. Rizal adalah sesuatu yang keras, yang panas, yang kotor. Kotor bukan berarti kotor tidak baik, dalam artian sesuatu yang nyata, yang kasat, yang tegas. Nah, ghaib adalah sesuatu yang tak nampak. Jadi Rizalul Ghaib adalah sesuatu yang berasal dari hal yang tampak, yang keras, yang berbentuk fisik, yang bisa terjamah menjadi sesuatu yang tidak tampak, menjadi gaib, disebut Rizalul Ghaib. Kita, saya, Anda adalah sukma yang bersemayam di jasad atau raga ini. Kita sedang menghidupi raga ini dan nantinya kita akan terpisah dari raga ini. Kita menjadi sukma.